Sawabiqul himami la takhruqu aswarul aqdari. Allah telah mengkodokkan, kodok itu hukum-hukum yang akan terjadi menimpa terhadap bumi, bahkan terhadap dirimu, itu sudah tertulis. Iku arane kodok, keputusan yang sudah tertulis dan tidak bisa dirubah kecuali Allah sendiri merubahnya dengan syaiyahnya, dengan kemauannya sendiri. Bisa dirubah. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Begitu terjadi, itulah takdir. Sebelum terjadi baru ada tulisan hukum keputusan di lauhil mahfuz, atau dikatakan fil azal, pada zaman azali sebelum semesta ini dibuat, sebelum adanya semesta ini semuanya sudah tertulis, baik itu nikmat, baik itu ujian, semuanya sudah tertulis. Yang akan terjadi dalam kehidupan sudah tertulis. Yang belum tertulis itu keputusan kita nanti di akhirat itu belum tertulis. Oleh karena apa yang terjadi di akhirat itu, apakah kita termasuk orang-orang akan menerima sa'adah, ya, yaitu kebahagiaan di akhirat, au syaqiyah, syakwah, atau cilaka. Nah, itu belum tertulis. Karena apa yang ada di akhirat nanti itu semuanya tergantung bagaimana pendapatan kita di bumi ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa surga pun, surga yang membangun kita sendiri. Termasuk kita akan dapat surga kelas apa, ya, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Kelas berapa surganya, bagaimana kita mengupayakannya di dunia ini. Oleh karena itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang belum ada tulisannya itu akhirat. Untuk dunia, terlepas kita di dunia ini sebagai orang kaya atau bukan, semuanya sudah tertulis. Yang belum tertulis itu yaitu bagaimana mengisi kekosongan akhirat nanti. Nah, makanya fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba kita untuk mengisi gudang akhirat yang masih kosong itu. Nah, jika kita mengisinya itu dengan kebaikan-kebaikan, ya nanti kita membangun surga. Di surga itu kita bangun di sini. Atau kita boleh mengatakan kalau ditanya surga sudah ada belum? Ya belum. Akhiratnya belum. Kita masih di dunia. Membuat surga itu kita di dunia ini. Kita sendiri yang membangun. Nah itu. Sekalipun nanti ada keputusan-keputusan Allah yang secara pribadi tidak bergantung dengan hukum, apakah hukum semesta, apakah hukum syariat. Allah tidak bergantung dengan itu. Maliki yaumiddin, dia
sang pemilik, dia rajanya di akhirat. Tidak ada hukum yang bisa mempengaruhi. Itu. Lalu di sini dijelaskan, sawabiqul himami la takhbu aswarul aqdari. Kerja keras, upaya kita menggebu-gebunya dengan suatu keinginan itu tidak berdampak apapun karena semuanya sudah tertulis. Ya, baik. Pokoknya tidak berdampak apapun, tidak berdampak. Yang terjadi itu tetap adalah keputusan Allah. Ada namanya ain atau sahir, orang-orang zalim yang mengupayakan membuat orang sakit ya dengan mantra-mantranya. Kalaupun itu terjadi tetap bukan karena mantranya, itu tetap keputusan Allah sudah dahulu. Semuanya atau dibalik sebaliknya. Ada orang soleh mendoakan orang sakit untuk sembuh, dan betul sembuh. Sembuhnya bukan karena doanya orang soleh, tetap itu keputusan Allah dahulu bahwa sembuhnya memang pada saat itu. Nah itu. Apapun khairihi wa syarrihi. Takdirnya itu apakah takdir bagus, baik, atau sebaliknya yang tidak baik, semuanya sudah tertulis. Nah, kebaikan doanya orang soleh untuk orang sakit sehingga sembuh, nah, itu hanya dijadikan media untuk menyembuhkan orang sakit. Upaya mantra-mantranya tukang ahli sihir yang membuat seseorang itu sakit juga hanya media. Allah boleh mengambil media, orang zalim atau orang yang baik. Itu terserah Allah, semuanya milik Allah, akan digunakan oleh Allah sebagai wasilah atau sebagai perangkat atau media. Allah berfirman, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Aku mendatangkan segala sesuatu akan melibatkan sebab-sebab. Yang dijadikan sebab apakah orang jahat, apakah orang baik, terserah Allah, semuanya milik Allah, bisa digunakan oleh Allah. Iya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kalau semuanya sudah tertulis, kita ini akan berhasil atau gagal dalam pencapaian upaya-upaya kita lakukan ini? Lalu untuk apa saya bekerja? Lalu untuk apa konon katanya rizki juga sudah ditakar dan jatuhnya ke tangan kita itu sudah dipastikan kapan, di mana? Lalu untuk apa kita cari rizki? Bekerja. Nah ini kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, hikmah, bicaranya bukan hukum lagi, tapi hikmahnya yang pertama, kita oleh Allah tidak diberitahu kita mau sukses atau mau gagal atau akan gagal, tidak diberitahu. Nah itu. Untuk apa tidak diberitahu? Ya supaya timbul semangat kita. Supaya timbul semangat mau menanam padi, mau mengurus ternak, mau berangkat ke pasar, ke kantor dan sebagainya. Supaya mau, makanya dirahasiakan. Dan Allah menyuruh kita untuk bekerja, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya kita
semua akhirnya bisa saling berinteraksi. Di sanalah banyak ilmu-ilmu digali. Ilmu hewan, ilmu tumbuhan, ilmu bebatuan, ilmu pepohonan, perkayuan, sampai ilmu kelistrikan, ya, ilmu bermacam-macam. Itu akhirnya bisa digali gara-gara tidak diberi tahu. Itu hikmahnya. Nah, yang terpenting nanti jangan heran, jangan kaget, Allah yang punya keputusan. Orang yang bertani dengan doanya, dengan kerja kerasnya, apakah jaminan akan panen sukses? Nyatanya gagal. Ya, justru gagal itu supaya bertani lagi. Kita dengan binatang piaraan, ya, pada mati, harus mencoba lagi. Berarti ada yang salah mungkin dalam pengolahan. Sebagai racikan-racikannya, digali lagi ilmunya. Nah, kita punya komunitas, banyak menyerap informasi-informasi, ilmu lagi. Nanti berangsur mulai ada peningkatan. Apakah selama ini nanti akan beruntung terus? Tidak, siap-siap saja nanti ada gagal lagi. Nah, ini orang-orang yang beriman yang sudah sadar bahwa hasil tidak berhasil kita itu adalah keputusan Allah. Tugas kita itu adalah melaksanakan tugas bekerja keras. Nah, hikmahnya lagi, disinilah berdoa timbul sebagai roja namanya, berharap kepada Allah agar berhasil. Timbullah doa. Wah, doanya muncul, ada doa. Jangan lupa doa dinyatakan, doa itu adalah mukhul ibadah, yaitu pusatnya kita berkonsentrasi, pusatnya kita menghadap kepada Allah. Ya. Ini biasanya ada mic-nya. Ya. Itu di dalam doa pusatnya ibadah. Muncullah doa-doa karena ada harapan. Ya. Bisa. Biasanya ada salom naon gitu. Ada mic biasa ke sini. Enggak. Oh. Oleh karena kita itu ada harapan-harapan, ada keinginan, ada pencapaian-pencapaian, maka tergeraklah usaha, tergeraklah doa. Jangan lupa, yang akan dinilai oleh Allah seberapa banyak doamu. Yang konon dalam doa itu pusatnya kamu berkonsentrasi, tawajuh. Tawajuh itu menghadap Tuhan dengan hati. Tergeraklah kita kerja keras. Jangan lupa di balik kerja keras itu kita banyak mengenal orang, ya, dengan pakarnya masing-masing, sehingga dikatakan ada namanya ahlul dzikri, orang yang memiliki ya, pakar lah, ya. Sehingga kita, kata Allah disuruh fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada orang yang memang menguasai dalam bidangnya. Soal kendaraan,
tanyanya bukan kepada kiai, pada bengkel. Soal agama ya sama ustaz. Ya, ada ahli ekonomi bermacam-macam. Inilah memang orang-orang yang sudah pakar ini karena dia sudah berkali-kali menguji, mengupayakan, menganalisa mengobservasi sehingga dia dikatakan pakar. Nah itu sengaja oleh Allah qada dan qadar tidak diberitahu. Itulah yang memicu kita bersemangat. Sekarang kalau dibalik, diberitahu oleh Allah bahwa kamu tahun ini akan mendapatkan rezeki besar ya, dari melalui seseorang. Ya udah, sawah saya tidak saya garap. Iya. Ya udah, saya nggak mau berdagang lagi. Udah, saya tidak usah mengajar lagi. Nunggu kapan waktunya itu. Nah, diberitahu lagi rezekinya 500 juta. Wah, ini saya diam saja, udah nunggu saja sebentar. Ini artinya terjadi kemandekan. Apa kemandekan? Ya, terjadi apa namanya? Ya, mandek. Ya, statis, stagnan. Tidak ada perkembangan, sepi, tidak ada lalu lalang akhirnya. Dan manusia tidak punya ilmu, tidak tergali keilmuan Allah yang diturunkan ke bumi ini, tidak digali. Manusia jadi bodoh. Padahal yang menjadikan manusia itu mulia oleh karena ilmunya. Sejak dahulu Nabi Adam sendiri dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Ya. Itu oleh karena dia berilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diawali mulianya Nabi Adam itu oleh karena ilmunya. Yang kedua, oleh karena bahan materialnya. Kepada manusia itu yang dibuat, yang konon dari tanah. Dan ketika kita amati, tanah itu banyak mengandung unsur-unsur di dalamnya. Nah, itu. Ya, inilah hikmah bahwa kita tidak beritahu oleh Allah apa yang akan terjadi. Artinya di situ kita disuruh bekerja keras. Makanya yang dilarang oleh Allah itu berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Kamu jangan berputus asa. Jangan takut gagal. Ya. Jangan sedih ketika gagal. Tidak usah bangga ketika kamu sukses. Sebab itu sudah diputuskan semua. Yang akan dinilai itu, kamu jangan kecil hati, adalah kerja kerasmu, semangatmu yang tidak pernah bosan itu, yang tidak berputus asa itu, itulah yang akan dicatat oleh Allah. Dan ketika Allah tidak memberitahu tentang sukses dan gagalnya kita, apa kita sukses, apa kita gagal dalam upaya ini. Ketika itu tidak diberitahu oleh Allah, berarti ada makna perintah. Perintahnya apa? Perintahnya nggak usah mikir itu urusanku, kata Allah. Kamu kuberi tugas, laksanakan tugasmu. Karena tanpa disadari kerja keras kita ini berdampak kepada banyak orang. Khairihi wa syarrihi, kembali lagi. Kebaikan kita kepada orang lain juga. Keburukan kita, kejahatan kepada orang lain juga. Nah, di sinilah kita apakah mau membangun surga atau sebaliknya nanti di akhirat nanti.
muncullah fastabiqul khairat. Silakan kamu banyak mengupayakan kebaikan-kebaikan. Bukan disuruh sukses. Yang disuruh oleh Allah kerja keras. Ya. Itu. Kesuksesan kita, kalau kegagalan sih jelas tidak berdampak apa-apa, namanya juga gagal. Sekarang kesuksesan itu kepada kitanya tidak berdampak, hanya kita senang sebentar karena mendapatkan. Ya, oleh Allah tidak dicatat. Yang dicatat itu lelahmu, keringatmu. Nah, makanya sekarang kita pahami bahwa betapa pentingnya kita terus mengupayakan kerja keras. Betapa pentingnya kita terus-menerus tidak bosan, baik dalam pekerjaan dunia, katakanlah muamalah, bisnis, dan juga pekerjaan yang namanya ibadah kepada Allah yang sudah ditetapkan oleh agama. Itu diupayakan terus. Kita juga tidak perlu menghitung pahala juga. Itu bukan urusan kita. Ya. Jika kita sadar bahwa atau kita aja berkonsentrasi saya diperintahkan oleh Allah. Makanya wa idza qadaytumus shalat fantashiru fil ardi. Salat hanya sebentar, salat itu kayak kan 5 menit kelamaan, ya, 2 menit juga terlalu lama. Itu 4 rakaat, sebentar sekali. Setelah itu silahkan kau bekerja, mengambil pacul, silakan kau upayakan semuanya. Nah, tidak usah bertanya soal hasil atau tidak hasil. Yang ada kerja. Ditambah lagi semakin kuat keinginanmu dengan pencapaian, ditambah lagi kau berdoa, bertambah lagi ibadah. Namanya ibadah doa. Termasuk di dalamnya juga kamu berinteraksi dengan ahlinya. Kamu yang dapat ilmu, kamu juga bisa memberi, ya katakanlah memberi hadiah, terima kasih Pak, saya diberitahu dan sebagainya, dalam hal apapun. Jika kita itu tidak pernah atau tidak perlu menunggu hasil atau tidak hasil, nanti bagaimana kalau berhasil, nanti kalau tidak, nggak usah bicara itu, kerja. Disitulah nanti Allah betul-betul akan bertindak. Berarti soal hasil tidak hasil, wa ufawwidu amri ila Allah, kuserahkan segala urusan kepada Allah. Tambahkan lagi semuanya diwakilkan, alaihi tawakkaltu, semuanya kutitipkan. Hasil tidak hasil, keputusanmu ya Allah. Hasil kalau keputusanmu baik, apapun keputusanmu adalah terbaik. Sudah. Gagal pun saya yakin keputusanmu semuanya baik semua. Sukses ya baik, tidak sukses adalah baik. Akhirnya dirubah, yang tadinya khairihi wa syarrihi meningkat sekarang khairihi wa khairihi. Bagus semua. Khairihi wa syarrihi itu ketika kita menghadapi diri kita sendiri. Tapi ketika sudah melibatkan Allah, ya khairihi wa khairihi, bagus semua. Gagal ya bagus, sukses ya bagus. Hikmahnya tidak tahu, ya sudah, diam, Allah yang tahu. Jika kita itu sudah mapan dalam penyerahan kepada Allah soal hasil tidak hasil, disitulah kecintaan Allah. Allah suka. Wa fil hadis sahih, dinyatakan dalam hadis sahih,
Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyidan. Aku cinta, kata Allah, dengan orang-orang seperti itu, menyibukkan kerja keras, tidak usah berpikir hasil. Nah, sampean kan sibuknya berpikir hasil, bukan sibuk kerja kerasnya. Ya jangan dibohongin. Berapa persen harapan hasil, Bu? 99%. 10%-nya upaya. Ini namanya kelalaian, menyibukkan sesuatu yang bukan urusan. Allah tidak suka. Yang Allah suka itu sepenuhnya kita sibuk kerja keras, istighal ya dalam mengupayakan. Soal hasil tidak hasil, kuserahkan kepadamu ya Allah. Inilah ikhlas. Ya, ikhlas itu bukan berarti amalnya tidak diketahui orang, bukan. Sepenuhnya aku tidak pernah minta hasil tidak hasil. Nanti Allah suka ketika aku suka dengan orang itu, maka apapun yang dia lakukan adalah keputusanku juga. Ketika dia mendengar, aku sebagai telinganya. Ketika dia melihat, aku sebagai pandangannya. Dan aku adalah tangannya ketika dia bertindak. Insa'alani a'taituhu. Bagi orang ini, ketika dia minta, akan kupenuhi. Dia sibuk bekerja, bukan sibuk berdoa. Ya, kita kan ya sekarang begini, doa bagusnya banyak mana dengan banyak kerja. Enggak. Sekalipun doa dikit itu juga. Oleh karena doa itu kebanyakan di dalamnya permintaan. Kecuali doanya itu doa ubudiyatan, doa sebagai rasa kehambaan di hadapan Allah, tawajuh, hatinya menghadap kepada Allah, yaitu lebih baik. Ini orang berarti menyibukkan kerja, beramal, ibadah, itu saja sibuk. Dia tidak pernah meminta doa yang isinya meminta, bukan doa menghadap Allah, bukan hati menghadap, tapi meminta. Ada doa itu doa bermakna tolab, di dalamnya permintaan. Dibuktikan sampean ditanya, Bu, hajate sampean pengen lunga kaji, pengen dipenuhi ning Gusti Allah, nggih pengen. Penting di karo sampean parek karo Gusti Allah. Nah, itu pada ibadah, pada sampean jawabnya pengen hajate terpenuhi, berarti sampai durung pengen Gusti Allah. Bu, sampean hajatnya dipenuhi, ya apalah tentang dunia, atau sampean diberikan kedekatan kepada Allah, milihnya itu ya hajatnya terpenuhi. Berarti sampean ini ajang aku dicintai atau mencintai Allah. Bisa dinyatakan bahwa tanganmu adalah Allah sendiri yang menggerakkan, pandanganmu adalah Allah, penglihatanmu adalah Allah. Dan ketika berdoa, insa'alani a'taituhu, benar, ud'uni astajib lakum, ketemu di sini. Disitulah yang kalau maknanya ndonga, maknanya minta, itu ditawarkan kepada orang-orang yang sibuk bekerja, yang menyibukkan beramal soleh, menyibukkan ibadah. Dia tidak minta apa-apa dari Allah. Sukses atau gagal terserah engkau ya Allah, yang penting semua tetap kulaksanakan. Pengennya nanti padinya bisa panen atau tidak terserah engkau ya Allah.
dan aku tetap akan menanam lagi. Ini namanya sibuk bekerja. Jadi ditawarkan oleh Allah, ud'uni, silahkan kau minta, karena dia tidak pernah minta. Baru ditawarkan minta, astajib lakum, akan kuberi, kupenuhi permintaan. Nah ini sama ketika anak kita itu sudah masuk hari Lebaran, puasa, terakhir puasa, mau malam Lebaran, anak kita belum ngomong apa-apa. Porakanda baju, tidak tanya baju baru. Siapa yang menawarin akhirnya? Ya orang tua. Nok, suki kiriaya, lambiye, ayo tuku, jaluka. Iki kan ditanya, dipersilahkan, ditawarkan oleh orang tua. Itu disitulah kun fayakun. Fatu'ani aja'alaka taquli syai'in kun fayakun. Ku jadikan kepadamu untuk menyatakan sesuatu kun fayakun, baru. Nah kita setiap hari sholat saja menghadap kepada Allah dengan bermalas-malas, dengan berdoa nangis-nangis, karena hajatnya pengen dipenuhi. Nah makanya ud'uni astajib lakum itu bukan untuk kita, bukan untuk mereka itu yang selalu diam, tidak pernah bertanya soal hasil, tidak pernah bertanya soal keinginannya terpenuhi atau tidak, kerja. Nah itu. Waqad kana syekhu syuyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, nahnu idza qulna syai'an, ketika terjadi kepadaku menginginkan sesuatu, fa kharaja, lalu sesuatu itu terjadi, farihna marrotan wahidatan, aku senangnya cuman satu, artinya sekali senangnya itu, sesuatunya datang senangnya sekali. Wa idza lam yakhruj, ketika itu tidak terjadi keinginanku, farihna asyara marratin, senengku 10 kali. Sampean kan kalau tidak terwujud atau kalau terwujud seneng banget ya. Kalau tidak terwujud sedih. Kalau sahabat Ali kalau doanya terwujud senengnya itu cuma sebentar, katakan senengnya cuma sekali saja. Ketika keinginannya tidak terwujud senengnya itu lama, seneng banget, maksud malah lebih seneng daripada hajatnya terpenuhi. Itu hajatnya terpenuhi senang, tapi senangnya enggak begitu senang. Tapi ketika tidak terpenuhi, sahabat Ali senangnya itu asyara marratin, senang banget malah. Mengapa begitu? Wadzalika litahaqquqihi bima'rifatillah, bima'rifatin lillah. Apa yang terjadi kepada sahabat Ali seperti itu? Oleh karena dia mapannya, dia sudah mengenal Allah. Dia begitu mapan mengenal Allah, paham, yakin banget bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah itu selalu sesuatu kebaikan. Nah, kita kita sudah takut. Ada kalau gagal gimana, pasti buruk. Ya itu kan yang terjadi. Kita sudah menghukumi diri kita sendiri, sehingga kita terjebak akhirnya dalam keputusasaan. Jebakan keputusasaan akhirnya kita mundur,
itu kita sudah masuk dalam wilayah min auliya syaitan. Kita akhirnya jadi pengikut setan. Itu setan itu begitu, menggiring kita untuk bangkrut secara ekonomi, secara mental, digiring semuanya ke sana. Nah, itu yang membuat kita itu putus asa, ya oleh karena betapa kita menggebu-gebunya dengan keinginan. Kalau saya misalkan saya tidak suka jadi ya apalah, jadi sesuatu begitu yang sifatnya jadi figur publik begitu, dipaksa suruh duduk di sana, suruh mencalon katakanlah. Ketika tidak terjadi, ya saya alhamdulillah, yang saya nggak senang. Tapi sampean yang pengen, ya silahkan mengupayakan sendiri, uangnya dihabiskan untuk iya semuanya. Ketika tidak terjadi, putus asa. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu, ya mengalir saja. Kerja keras harus diupayakan, sekalipun keputusannya berhasil atau tidak, itu keputusan Allah, dan keputusan Allah itu adalah selalu yang terbaik untuk kita. Itulah kita timbul yakin. Disitulah ada syumusul ma'rifah namanya, matahari kemakrifatan di dalam hati kita, timbul yakin. Tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi ketakutan. Ya ini kan karena kemurnian yang ada, yakin sudah. Di situ ada keyakinan. Baru kalau yakin itu sudah ada dalam diri kita. Nah sekarang bertanya, yakin itu Kang dimulainya dari mana? Dimulainya dari kita melihat dan kita meyakini bahwa keputusan Allah yang akan terjadi itu yang menyenangkan atau tidak, sukses atau gagal, tetap adalah selalu yang terbaik dari Allah untuk kita. Selesai. Baru Anda hilang keraguan-raguan dalam melangkah. Ya nanti kan uangnya habis, itu juga dari mana sih uang yang tanganmu? Dari Allah juga. Ya, nggak jadi soal. Kebaikan dari Allah itu jangan diukur bahwa kalau di tangan Anda uangnya banyak. Kebaikan adalah kebaikan. Miskin pun bisa saja suatu kebaikan. Gagal pun bisa saja itu juga kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah itu nilainya yang ada yang dalam diri kita itu adalah kepuasan, ketenangan jiwa, ada kelapangan dalam diri kita. Itulah kita menciptakan kekayaan untuk diri kita sendiri, sehingga kekayaan kita itu tidak bergantung dengan materi, yang mana materi itu semuanya akan berubah-ubah, akan datang banyak, hilangnya banyak. Kadang datangnya sedikit, hilangnya banyak. Hilang lagi. Tapi kepuasan, ketenangan jiwa oleh karena ada yakin, pandangan keyakinan kepada Allah, keputusan Allah semuanya terbaik, itu diyakini, ya, dijadikan satu satu hal yang penting ya di dalam diri kita, maka kita akan terhindar dari rasa ketakutan itu atau keraguan sesuatu yang akan datang. Kalau kesedihan itu atau kekecewaan
dengan sesuatu yang sudah lalu. Nah, Allah sendiri sudah menyatakan illa ma qad salaf, sesuatu yang sudah lewat itu sudah tidak akan berdampak pada kita. Qala ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sampai-sampai orang yang mengupayakan menyakiti orang lain, ketika itu terjadi pun tidak lain ada izin Allah. Setan saja, iblis menggoda manusia itu illa biiznillah, itu ada izin dari izin Allah. Apapun, apakah kebaikan, apa keburukan yang akan menimpa kepada diri kita dan semesta ini, tidak lain kecuali adanya izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Termasuk hal yang manfaat bagi orang lain pun kita bisa berbuat baik ya kepada orang lain, itu pun bisa saja terjadi dikatakan kebaikan atau bisa menolong orang dan orangnya tertolong, katakanlah sembuh, tidak lain ada izin Allah juga. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya aku menciptakan segala sesuatu itu biqadarin, ya, dengan keputusannya sendiri. Wa qala ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu. Ya, ini ada syaiyah namanya. Semuanya juga Allah. Sekalipun tulisannya itu gagal, tapi kalau Allah mau, kata Allah, sukses, bisa dirubah. Itu namanya syaiyah, bukan irodah. Kalau irodah itu ta'alluq bil azal, ya, berhubungan dengan apa yang sudah tertulis atau dengan qada. Tapi kalau syaiyah, kemauan Allah sendiri, keputusan yang diputuskan oleh Allah sendiri bisa mengubah, takdir pun bisa dirubah oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqada'in wa qadarin. Segala sesuatunya terjadi atas qada dan qadar, yang tertulis dan nanti yang akan terjadi ya begitu, tidak ada yang lain. Nah, lalu hikmah dari pemahaman bahwa segala sesuatunya itu sudah diputuskan oleh Allah, daun saja yang jatuh dari tangkainya saja itu keputusan Allah juga, apalagi yang lain-lainnya. Dilanjutkan oleh beliau, arih nafsaka minat tadbir. Ya sudah, kalau begitu kerja saja dengan semangat, jangan malas. Berdoalah, jangan pernah berhenti berdoa, semuanya akan jadi ibadah. Nah, hapuslah tadbir. Tadbir itu kamu memutuskan sendiri, pasti hasil. Nanti yang terjadi putus asa, ya, harus berhasil pokoknya. Atau kamu memutuskan sendiri dengan cara saya seperti ini, nanti akan terjadi begitu dan harus begitu. Nah, inilah yang melelahkan kita. Kita lelahnya itu bukan lelah bekerja sebetulnya, lelah kakean pakar pikir. Makanya kalau sampean pijet kah, itu pegel menggawe kan, kakean mikir, ya, kakean nanti kalau saya sukses, wah saya mau beli ini, nanti saya mau itu bercabang-cabang lagi. Memorinya semakin penuh karena hal-hal yang belum terjadi.
Akhirnya giliran kita bekerja, ya sudah energinya sudah habis. Ada orang mengatakan, tapi kan penting juga impian itu Kang, yang membuat semangat. Ya impiannya jangan banyak-banyak. Semangatnya yang banyak, terserah. Nah, banyak impiannya, akhirnya terlena. Sampai-sampai mendapatkan bisikan iblis, kalau keputusan Allah sukses, ya kamu tetap akan sukses. Nggak usah semangat-semangat, santai saja. Ini bisikan-bisikan kemalasan. Maunya Allah tetap kita semangat kok. Ya, jangan pernah mundur. Yang penting sadarilah bahwa nanti pada ujungnya adalah keputusan Allah dan aku siap menerimanya. Semuanya adalah kebaikan bagiku, terlepas kita itu hasil atau gagal, mendapatkan untung atau sebaliknya. Siap aku terima, baru action. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia, di bumi ini, itu semuanya sudah diputuskan oleh Allah. Kalau kita sudah sadar semuanya sudah diputuskan oleh Allah dan semuanya dikerjakan sendiri oleh Allah melalui Rob semesta ini, ya, semesta ini membimbing, ya, termasuk mengarahkan, mengatur, semuanya sudah jadi aturan Allah. Allah sudah mengatur semua, kita jangan ikut-ikut mengatur. Tugas kita yaitu melaksanakan ibadah. Ibadah ada ibadatul qalbi, ibadah hati. Ada ibadatul jawarih, ibadah yang dilakukan dengan fisik. Nah, ibadah termasuk kita dalam usaha berdagang. Selama kita itu menyatakan ini sebagai tugas dari Allah dan hasil atau tidak hasil kusrahkan kepada Allah, alaihi tawakkaltu, dan kita rela menerima keputusannya, akan jadi ibadah semuanya. Istirahat kita juga ibadah juga, karena akan digunakan besok kita kerja. Saya harus istirahat, istirahatnya tidurnya ibadah. Ya itu. Fama qama ghairuka la taqum bihi li nafsik. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan semuanya atas sya'iah semuanya sendiri, wa yakhtar, dan yang berhak memilih. Yang menggerakkan Allah kita, Allah al-muharrik. Yang menghentikan kita, Allah sendiri, Allah al-musakkin. Nah, Allah semuanya. Wa yakhtar, dan yang memilihkan kita juga Allah sendiri. Memang kita diberikan oleh Allah wilayah memilih. Memang kita diberikan oleh Allah wilayah untuk memiliki keinginan. Kita diberi oleh Allah, berkeinginan diberi oleh Allah. Tapi tetap yang terjadi pilihan Allah, yang terjadi adalah keinginan Allah. Jadi keinginan kita untuk apa sih sebetulnya? Keinginan kita sebatas untuk berkeinginan sesuatu yang baik. Sudah. Berkeinginan kita ingin melakukan hal-hal baik, silahkan. Makanya
Dikatakan di sini waqad qala alaihi salam, Kanjeng Nabi menyatakan niatul mukmini khairun min amalihi. Kata Nabi, orang beriman itu hanya niatnya orang beriman itu lebih baik daripada berbuat, daripada pekerjaannya. Ya karena orang yang beriman itu dia memang sudah punya kontrak dengan Allah. Pasti karena niatnya orang beriman pasti niat kebaikan. Inilah kedermawanan Allah. Kita baru niat akan melakukan kebaikan. Kebaikan sosial namanya amal soleh, kedermawanan, baru niat saja. Belum dilakukan, kitanya tidak melakukan, apakah karena kita kena sakit, apakah karena kita lupa, apa karena kita mati. Oleh Allah tetap ditulis, sampai ditulisnya itu 10 kali lipat, sama seperti orang yang sudah melakukan. Itulah kedermawanan Allah. Termasuk kedermawanan Allah juga ketika kita merencanakan keburukan, dicatatnya cuma 1. Kalau itu tidak terjadi keburukannya, ya tidak terjadi, tidak dicatat. Yang tidak jadi, kalaupun keburukannya terjadi, keburukan itu ditulisnya 1. Ya sekarang niatnya orang mukmin, baru niatnya orang yang beriman, niat kebaikan tentunya, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Khairun min amalihi. Mengapa niatnya saja itu dikatakan lebih baik dari amalnya? Ya karena niatnya tulus, dicatat hatinya, niat itu hatinya menghadap Allah, tawajuh, nama hatinya menghadap Allah. Ya Allah, saya besok pagi akan berniat akan melakukan perjalanan untuk bersilaturahmi kepada saudara saya yang di luar kota. Itu sudah niat, dicatat oleh Allah. Kalaupun itu terjadi, tidak terjadi, sudah dicatat, kita silaturahmi dengan baik. Nah, kenapa lebih baik daripada amalnya? Sebab ketika amal itu bisa saja kita tidak tersambung lagi dengan Allah, sebab kita sudah tercampur dengan kesibukan. Kemurniannya sudah hilang. Tapi ketika niat, sekalipun itu belum dilakukan, yang ada hanya ungkapan hati kita dan hanya di hadapannya. Ini tidak ada kemusyrikan namanya. Ini tidak ada percampuran. Ketika kita sudah masuk dalam pekerjaan, di situ fisik kita bekerja. Badan kita merasakan panas, lelah, ini sudah bercampur-campur. Bisa saja saya lalai dari Allah ketika saya sudah melaksanakan apakah ibadah-ibadah fisik itu, apakah ibadah-ibadah sholat maupun amal-amal soleh, tetap itu sudah bercampur-campur. Wa qala aidan, kata Allah, idza hamma 'abdi, ya, hakian 'anillahi subhanahu, ada hikayah disampaikan dalam hadis qudsi, idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha katabtu lahu hasanatan kamilatan. Ketika hambaku dia azam, ya, dia apa, menginginkan, berencana melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dan dia
tidak jadi melakukannya. Ini melakukannya tidak jadi kan Allah juga yang memutuskan. Allahnya tapi sudah mencatat. Katabtu lahu, kata Allah, kutulis baginya hasanatan kamilatan. Tetap kutulis kebaikan yang sempurna. Itu. Nah, ini kembali kepada puncak bahasan kita malam ini, artinya kita tidak perlu menggebu-gebu berlelah-lelah dalam hal sukses atau gagal, sebab yang akan terjadi itu bukan keputusan kita. Kewajiban kita itu melaksanakan tugas dengan baik, dengan semangat. Itu saja yang akan dicatat itu dari niat kita, lalu berlanjut dengan tindakan kita dengan semangat sampai di situ. Makanya dikatakan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah. Ketika kau belum azam, ini azam itu berkeinginan, itu belum niat. Katakanlah nanti subuh saya mau berjamaah, melakukan sholat berjamaah di masjid itu, ini azam, masih jauh waktunya pada pekerjaan. Nah, begitu kita terjadi kepada masjid tersebut dan waktu subuh, di situ saya niat sholat, nawaitu sholli fardhos subh, niat di situ. Nah, melakukannya baru setelah niat kita melakukan pekerjaan sholat. Ibadah pun sama, hasilnya sholat saya diterima atau tidak diterima, dapat pahala atau tidak, bukan urusan kita. Jadi kita terlalu menyibukkan banyaknya pahala, menyibukkan surga sebagai ganti dari kerja keras ibadah kita, menyibukkan bagaimana saya bisa sukses. Itu yang membuat Anda stres. Kita ini lelahnya kita bukan karena banyak bekerja, bukan karena banyak bergerak dan berkeringat, terlalu banyak, namanya bukan amal namanya berangan-angan, terlalu banyak berangan-angan tentang apa yang kita harapkan. Itu yang membuat kita akhirnya ngedrop, imunitasnya itu menurun. Makanya ketika kena hujan langsung jebres-jebres karena pencapaian yang ada. Coba buang soal hasil tidak hasil, saya selalu bersemangat, akan saya lakukan semuanya, sukses tidak sukses urusan Allah kuserahkan, dan keputusan Allah selalu yang terbaik untuk saya. Insya Allah nggak jebres-jebres, ngarit juga nggak jebres-jebres. Ya kalau soal pikiran wedus saja nanti yang harus lakukan, ini jebres-jebres. Jadi silakan tanyakan kepada ahlinya, akan terjadi penurunan imunitas tubuh kita akhirnya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi.